Bapak Sandiaga Salahuddin Uno di bumi Kondo Sapata, Uwai Sapalelea, Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mamasa, Desa Wisata Kondo Bakar. Sandiaga Salahuddin Uno pamten dengan Bakaraina. Si Solamentur sang ngayoka lambangna. Kahihai. Unang segak kita lain garagan. Na perereta membela na isang totoyang tanpak mambulilit karebanna. Isungi ia para Jakarta pesunan na padang di Betawi. Dia padang dir melambai lilina tanah Sunda kelapa. Padang di Bepari Sunda umbu lilina Indonesia. Bali Surarana Tikuran Dana Nusantara. Terangan yang mau kailak nalampau sungai kurapak nadai nanai terropareru umbisung tepau kanan. Umbogandi telang gambar urero puromak bapak. Barana amen buaringgi lambah mentang keluaran. Tomada langinan nama tanda sisariata. Totang diala bokona tang direse tingkayana. Ia pian tadiola di pariting ngitibala. Latek kami langgan narang iwi padi itori wando. Banga bisis sareana padi tapi siang dena. Dendo pa di paraya di paparaya katong penanda inde tadi sabu ia temanarang di genteng tepaisan. Sisa late mai ri nagayang maadan dan rarang maa tere-tere. Lantel ba nua surat tong kenal layukna rambu saratu ubat nang dirangga. Nakala lilina tembok pekaru. Tembok mak palisosugi di paladan ampulembang umbaran pasarena. Linggi pasang balagiran. Makasih lagi dia mai si pauk si pekasalle si kamase si rande maya-maya. Besa kada di petua pantan kada di pemate. Ia mamanak nalitak siriwanda teparanta kondo sapata uai sapalelea. Di Kaleso boleh. Oh, masuk itu. Bisa betul masuk besar.
May kompo na nakaka. Balik. Izinkan kami untuk mendapatkan wakil desa dan direksi desa itu kategori di Sumatera mulai izin Pak Menteri jadi saat kami bacakan pantun dijawab cakep, tapi saya baca kementerian yang doa dimohon setiap pagi. Ayo protokol siapkan pantun buat Pak Bupati. Mulai ditekan. Panah dilepas dari busur. Kurang kompak. Mana suaranya? Panas dilepas dari busur. Melesat cepat ke sasarannya. Jika ingin membawa keluarga berlibur, Desa Wisata Tondok Bakarulah pilihannya. Bupati lanjut latihan pusat untuk dapat melupakan. Ini langsung ditembak saya. Bapak Dewan mau apa sih? Sudah semuanya. Lanjut silakan. Siap, kami lanjutkan. Profil Desa Tondok Bakaru. Desa ini bernama Desa Tondok Bakaru, terletak di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Topografi Desa Tondok Bakaru yakni pegunungan dan persawahan dengan luas wilayah administrasi 3.660 hektar. Wilayah administrasi Desa Tondok Bakaru terbagi ke dalam 6 dusun dengan jumlah kepala keluarga 732 kepala keluarga, 2.386 jiwa, di mana 55% dari jumlah penduduk berada dalam usia produktif. Jarak Desa Tondok Bakaru dari Kabupaten Mamasa kurang lebih 1 km. Dan Desa Tondok Bakaru juga merupakan pintu masuk Taman Nasional Gandang Dewata. Sejarah singkat perjalanan desa ini menjadi desa wisata dimulai pada tahun 2017. Itu digagas oleh 3 orang komunitas anggrek, anak muda yang memulai desa ini. Kemudian berkembang ke generasi muda yang lain, di mana pada saat itu komunitas anak-anak muda kami kebanyakan adalah anak-anak muda yang terlibat di dalam masalah sosial. Dan puji syukur pada saat ini semua penggerak desa wisata di desa ini didominasi adalah generasi muda. Di dalam perjalanan Desa Tondok Bakaru menuju desa wisata, kami didampingi oleh mitra-mitra desa. Mohon Bapak Ibu berdiri jika kami menyebutkan. Yang pertama adalah Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat. Yang kedua, Komunitas Jelajah Kondosapata. Yang ketiga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Makassar, Sulawesi Selatan. Yang keempat, Puslatbang KMP-lan RI Makassar. Yang kelima, Ikatan Perupa Sulawesi Barat. Yang keenam, Komunitas JPEG Sulawesi Barat. Yang berikut, Bank Rakyat Indonesia Cabang Mamasa. Yang berikut, PLN Bakaru Sulawesi Selatan. Yang berikut, PLN Kabupaten Mamasa.
Dan yang terakhir P3MD Kabupaten Mamasa. Geliat pariwisata di desa ini sampai saat ini telah memiliki 15 titik spot untuk kategori homestay dan telah menarik tenaga kerja yang bergerak di bidang pariwisata, di bidang homestay dan spot sebanyak 40 tenaga kerja, komunitas anggrek milik desa 15 tenaga kerja dengan total 180 tenaga kerja, dan dapat menggerakkan tenaga kerja dari masyarakat desa lain 150 sampai 200 tenaga kerja. Untuk potensi Desa Tondo Bakaru kami serahkan kepada Pak Andre untuk mempresentasikan. Pada presentasi Anugerah Desa Wisata Indonesia di Desa Wisata Tondo Bakaru. Tapi sebelum itu, soal lanjut, saya akan membacakan juga pantun. Kain tenun dari puncak bukit. Kurang semangat. Kain tenun dari puncak bukit. Cakep, indah dipandang, makin menawan. Terima kasih Mas Metri hebat. Kehadirannya adalah berlian. Tadi balas Pak Farid. Silakan. Tondo Bakaru, Tondo kita. Cakep. Tempat nyaman untuk berwisata. Itu namanya pangkat. Pantun Sunda. Jalan-jalan ke Sulawesi Barat. Jangan lupa mampir Desa Wisata Tondo Bakaru. Kalau kita ingin menolong rakyat, mari parekraf kita buat semakin baru. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri, pantunnya luar biasa. Saya akan lanjutkan membacakan penilaian 7 kategori. Yang pertama, alam dan buatan. Nah, di sini ada komunitas anggrek yang merancang wisata tanaman anggrek. Jadi yang paling banyak di sini GH adalah tanaman anggrek. Jadi yang merupakan awal dari saya berdiri ini berasal dari geliat tanaman anggrek sejak 2016. Ada beberapa pemilik spot anggrek yang ada di bawah yang tersebar di wilayah itu. Ada Sawah dan Orchid, ada Tonbar Orchid, ada Erwin Orchid, ada Lewi Orchid, ada Rian Orchid, ada Andra Orchid, Anta Orchid, Enos Orchid, Mambulilik Orchid, Russell Orchid, dan beberapa komunitas lain yang ada di desa ini. Kemudian wisata yang merupakan spot wisata di 7 penilaian alam dan buatan, ada wisata sawah dan anggrek. Di sini kita bisa menikmati wisata tanaman anggrek, bisa belajar tentang anggrek, bisa mengadopsi anggrek, dan ada camp di atas sawah. Ada camp di atas sawah, kemudian ada bisa tangkap ikan di sekitar area ini, bisa tangkap ikan di sawah. Lanjut. Kemudian ada di atas gunung, ada objek wisata Citol Hill. Di sini pengunjung akan disajikan pemandangan hamparan persawahan, dan di atas ada beberapa titik spot yang instagramable. Pengunjung bisa berfoto ria di atas dengan spot-spot yang disajikan oleh pengelola. Lanjut. Kemudian ada hutan pinus Lenong. Di hutan pinus ini ada event tahunan, ada kampung Natal yang mampu menyedot wisatawan luar biasa. Kemarin tahun 2021 itu selama 1 bulan 15.000 pengunjung. Kemudian di tempat ini pula tersedia beberapa spot foto di area hutan pinus. Ada perahu, ada hutan pinus yang latar belakangnya pohon-pohon pinus. Pengunjung bisa berfoto di area ini. Lanjut. Kemudian ada Villa Edelweiss. Villa Edelweiss berada di pintu Taman Nasional Gunung Dawata. Di sini juga tersedia beberapa spot wisata dan hamparan persawahan dan pemandangan perkampungan tua dari puncak gunung. Lanjut. Kemudian budidaya ikan mas.
budaya ikan mas dan nila ini merupakan kearifan lokal yang ada di desa ini sejak turun-temurun. Sejak padi lokal ditanam oleh masyarakat Mamasa, itu budidaya ikan itu sudah kami lakukan dari turun-temurun dengan padi lokal. Lanjut. Kemudian ada rumah adat Mamasa, di samping kiri Pak Menteri ada rumah adat Mamasa yang merupakan rumah tua yang sudah berumur sekitar 500 tahun yang lalu dan berada di pusat keadatan Rambu Saratu sejak dahulu. Kemudian ada seni dan budaya, ada komunitas seni di sini, ada Sanggar Seni Pakondo, ada Sanggar Seni Matarama, ada Sanggar Seni Tusan, ada Sanggar Seni Wesa Palelian. Kemudian musik bambu ini ada beberapa sanggar seni yang menampilkan musik bambu untuk ditampilkan pada saat kunjungan wisatawan. Kemudian ada ritual Rambu Solo dan Rambu Tuka. Kalau Rambu Solo dan Rambu Tuka ini tentatif karena hanya waktu-waktu tertentu bisa kita lihat. Lanjut. Kemudian pada saat pengunjung menginap di atas rumah adat, maka akan ada diskusi budaya. Ya, di atas rumah Pak Menteri. Lanjut. Kemudian ada debris villa. Ada debris villa ini fasilitasnya ada 8 kamar, kapasitas 2 orang, 2 kamar VIP, 1 rumah penginapan keluarga, kolam renang dan beberapa fasilitas lainnya. Lanjut. Kemudian ada homestay sawah. Homestay sawah ini berada di atas sawah di daerah objek wisata sawah dan orchid. Kemudian ada Villa Anastasia di belakang laboratorium kultur jaringan, ada Villa Anastasia. Kemudian ada di samping laboratorium kultur jaringan ada homestay Bumdes. Kemudian ada homestay Edelweiss di area spot wisata Edelweiss. Kemudian ada homestay Citol Hill. Next. Kemudian ini homestay rumah adat dan seperti kita lihat di gambar ada 3 jenis rumah yang tertinggi adalah rumah ukir, kemudian banua rapa dan banua bolong. Maaf saya ulangi, banua sura, banua bolong dan banua rapa. Jadi itu bisa ditempati oleh pengunjung ketika berkunjung di desa wisata Tondo Bakaru. Kemudian ada kopi Edelweiss di kategori kuliner. Ada kopi Edelweiss, ada keripik sayur lokal. Di sini ada keripik sayur dari Sandaniki dan Balinampo. Sayur itu merupakan sayur endemik yang merupakan sayur yang biasa dikelola oleh orang tua untuk untuk dijadikan sayur, tapi kali ini kami kreasikan ke dalam keripik. Minta maaf. Kemudian ada fashion, ada kain tenun tradisional, ada di gambar di samping kiri atas ada aksesoris yang di atas itu dipakai penari adalah palo-palo dan beberapa aksesoris lainnya. Kemudian yang di kiri atas ada kain tenun dan pakaian adat tradisional yang dipakai biasanya orang tua. Kemudian di bawah itu ada pakaian perang, yang kemudian di sini ada kriya. Kriya ini dilakukan oleh komunitas secara tradisional, jadi memakan waktu yang sangat lama. Yang miniatur rumah adat ini bisa selesai dalam 1 bulan, Mas Menteri. Jadi di sini masih menggunakan cara-cara tradisional untuk membuat ini, sehingga diperlukan cara-cara yang modern untuk bisa mempersingkat waktu pembuatannya, Mas Menteri. Lanjut. Kemudian perlu ada pelatihannya atau perlu ada alat-alat produksi atau kami butuh alat, Mas Menteri, untuk mempersingkat. Siap. Ya. Ini langsung ditembak di tempat. Terbaik, tepuk tangan dulu nih buat Pak Andre. Ini tidak pakai proposal, langsung butuh alat. Kita putar. Gimana tim kreatif? Tolong dicek dulu nih, bisa nggak Pipit? Alatnya tolong dicari yang diperlukan. Bisa kalau di paragraf ini cepat-cepatnya bisa. Kita gerak cepat. Lanjut ke toilet umum. Di sini ada berapa toilet umum? Ada 9 titik toilet umum yang terstandar
yang tersebar di beberapa spot wisata di desa wisata ini. Lanjut, kemudian ada CSE. Di sini juga sudah diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ketika wisatawan berkunjung di desa ini. Lanjut, kemudian ada digital dan kreatif. Di sini ada beberapa halaman, ada halaman Instagram, ada YouTube, ada website tondokbakaru.com. Jadi informasi bisa dibuka tondokbakaru.com yang pakai Android, itu ada website desa wisata Tondok Bakaru yang bisa diakses melalui HP Android. Lanjut. Kemudian kelembagaan desa, di sini ada beberapa komunitas yang bergerak, ada Pokdarwis, ada BUMDes yang menjadi kekuatan selama ini karena ide-ide dari berbagai teman komunitas lain ini tergabung bisa bekerjasama dengan BUMDes selama ini dan Pokdarwis. Kemudian ada komunitas Tondok Bakaru Orsi, Kuru Sumanga. Selanjutnya kita akan mengeksplor desa wisata Tondok Bakaru. Tapi Pantun penutup dulu. ya, saya akan membacakan pantun penutup. Pasti udah disiapkan. Ada lagi yang mau pangkat pantun singkat kayak Pak Kadis? Pak Wakil mungkin? Sudah siap? Sudah diwakili. Pak Arwan sudah diwakili juga. Pak Ketua DPR sudah diwakili. Pak Kajari cukup? Dan Din? Siap. Oke, Mas, saya akan Saya jangan membacakan balas kalau gitu. pantun penutup. Pergi pagi ke Taman Anggrek. Cakep. Belum semangat. Pergi pagi ke Taman Anggrek, Cakep. melihat puspa yang berkilau. Kalau ingin melihat desa cantik, sobat wisata ke Tondok Bakaru. Yes. Dibalas sama Pak Arwan, anggota Dewan. Silakan. Terima kasih. Makan leong untuk sarapan. Cakep. Kurang semangat juga sih kayaknya. Kurang semangat. Makan leong untuk sarapan. Kuliner lesat dari Kabupaten Mamasa. Dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, mari kita kembangkan desa wisata yang berkelas dunia. Selanjutnya, Mas Menteri, kita akan mengeksplor desa wisata Tondok Bakaru. Let's go. Nah tunggu. Saya ambil. Iya. Giliran kita udah disambut. Tapi saya sama Pak Menteri kan datang. Iya, saya sama Bapak. Sudah hari ke sini, sudah malam di sini. Soalnya saya sudah Yuk teman-teman kamera yuk, sebelah sini dulu yuk.
Apa Ji? Apa Ji? HP gue yang main. HP main di sana. Mana? Sana. Kamera mulai ditutup. Kenapa? Simbolis. Nanda itu kota ya? Sangat ya. Ah ini misalnya Nanda itu kota. Iya. Dengan Nanda. Tempat sampah.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam mamasan. Tepuk tangannya. Yang saya hormati Bapak Bupati, Pak Wakil, Bapak Dandim dan seluruh Forkopimda, Pak Ketua DPRD. Tapi yang saya banggakan belum terlihat nih Pak Arwan Alam Indah, dan juga hadir di sini Ketua Adat, Pak Desa, dan juga yang hadir di sini Mas Andri sebagai pengelola desa wisata. Dan hari ini saya ucapkan selamat karena desa wisata Tondok Bakaru berhasil menembus 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Ini adalah desa wisata Indonesia Bangkit. Atas nama Kemenparekraf kami memberikan penghargaan ini serta ingin memberikan beberapa apresiasi. Pertama, keindahan alam yang luar biasa, alamnya sejuk, mata kita dimanjakan dengan kehijauan dari hamparan sawah, dan juga ini adalah merupakan perbatasan dengan taman wisata nasional, yaitu Taman Gandang Dewata yang nanti akan dikembangkan menjadi eco-tourism, dan juga budaya di sini sangat luhur. Saya yakin ini adalah merupakan daya tarik utama. Tadi juga disambut dengan beberapa produk-produk ekonomi kreatif kita seperti yang Pak Johnson kembangkan, yaitu ukiran kayu rumah adat yang tadinya 1 bulan kita bisa solusikan sekarang hanya dalam waktu 3 hari dengan modernisasi mesin. Kita akan carikan juga nanti bantu pemasarannya agar omsetnya meningkat sehingga terbuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Untuk menyingkat waktu, maka kami memberikan kesempatan kepada Pak Bupati untuk memberikan penyampaian kepada rekan-rekan media. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno beserta rombongan pemilih dan tim kreatif. Yang saya hormati anggota DPR RI Pak Aryan Aras, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR, Pak Kajari, Pak Dandim, dan mewakili Pak Kapolres. Yang saya hormati para pejabat dari tingkat provinsi, Pak Sek dari seluruh jajaran untuk tingkat kabupaten, tokoh adat, tokoh masyarakat, Pak Camat dan Kepala Desa Tondok Bakaru, adik-adik wartawan serta hadirin sekalian yang semua saya hormati dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini apa yang kita nantikan, apa yang kita idamkan sore hari ini bisa terwujud. Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa tiba di Kabupaten Mamasa di Desa Wisata Tondok Bakaru. Kalau selama ini kita melihat hanya di televisi, kita melihatnya di Google, kita melihatnya di YouTube, di Instagram. Sekarang langsung kita berhadapan langsung dengan Pak Menteri yang selama ini pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Mamasa mengucapkan selamat datang. Diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga. Semoga Bapak dan rombongan bahkan tim kreatif selama di Mamasa sehat walafiat dan sebentar akan kembali ke Makassar ke Jakarta dengan penuh selamat tidak kekurangan. Baru 3 menteri yang datang di Mamasa. Di Samuel Soeharto, Pak Harmoko, lahirlah Toer KPRI di Malotok. Kemudian masa SBY, Freddy Mbela, langsung ada Bandara Soekarno. Sekarang masa Presiden Joko Widodo ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno dengan Desa Wisata Tondok Bakaru masuk ranking 50 besar. Dan mungkin akan ada lagi harapan-harapan dan 2 tangan dari Pak Menteri untuk Kabupaten Mamasa ke depan yang akan datang. Selanjutnya saya sampaikan bahwa Desa Tondok Bakaru atas Kabupaten Mamasa potensinya wisata, kemudian pertanian untuk kopi dan kopi. Ini luar biasa, tapi
perkembangannya sangat lambat diakibatkan karena keterbatasan anggaran dan SDM. Dengan kehadiran Bapak tentu harapan kami juga kami adalah keterbatasan sehingga masa akan seperti itu. Saya kira karena kesempatan ini jarang terjadi, Pak Menteri sudah melihat secara keseluruhan 7 item penilaian. Mudah-mudahan kami bisa kembangkan atas arahan Bapak. Sekaligus doa restu. Semoga pemerintah daerah bersama masyarakat Indonesia Bapak amin. Sekaligus mewakili jajaran mohon maaf beri maaf jika selama Bapak mendengar adanya kesalahan melalui kesempatan ini mewakili pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kebetulan ada Pak Arwan juga. Jika saya bisa meminta Pak Arwan memberikan beberapa kata-kata, silakan Pak Arwan. Saya serahkan dulu. Oh iya. Oke ya. Cakep. Silakan Bapak. Oh ada lagi. Banyak oleh-oleh. Tahan Pak, tahan. Oke. Tahan. Ini produksi Pak Johnson tadi. Oke, makasih Pak. Yuk. Silakan Pak Arwan untuk memberikan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.
Thank you.